Terima kasih sudah berkenan mampir dan mengklik channel ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, di mana saja channel ini sedang didengarkan dan ditonton ya. Hai. Sepada. Hai sahabat-sahabat kecilku yang terkasih. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik dan sehat-sehat ya. Gimana ceritanya dengan kondisi sekolah-sekolah kalian? Kelihatannya gedung-gedung sekolah sudah mulai dibuka ya. Wah, pasti asik ya ketemu lagi dengan ibu, bapak guru, dan teman-teman setelah 1,5 tahun lebih nih cuma online aja ya. Selamat bersenang-senang deh di sekolahan ya semuanya ya. Nah, sahabat-sahabat kecilku yang terkasih, kali ini Tutur Kisah punya legenda nih. Legendanya turun-temurun sekali, udah lama nih ceritanya. Pasti udah gak sabar kan ingin mendengarkannya. Tapi eits, nanti dulu. Sebelum Tutur Kisah memulai menuturkan kisah legenda ini, jangan lupa ya untuk tekan gambar jempol, untuk like, sempetin juga komen dong, komen ya, komenlah dikit. Terus jangan lupa juga untuk share channel ini ke teman-teman yang lain sesudah menekan si lonceng untuk subscribe ya. Semuanya gratis kok. Tapi tindakan tersebut benar-benar bisa membantu channel ini dan jadi penyemangat, akan juga menyenangkan aku untuk bersemangat menuturkan kisah-kisah yang seru-seru, yang asik-asik, penuh dengan informasi yang baru-baru yang mungkin kita nggak tahu juga ya. Dan terima kasih loh sebelumnya ya yang udah like, udah komen juga, udah share, dan udah subscribe ke channel ini. Dijamin pasti masuk surga deh. Pokoknya jamin tokcer. Oke? Tapi sahabat-sahabat, mohon maaf nih, sepertinya tutur kisah kali ini harus dipenggal menjadi 2 halaman agar kisahnya utuh, tidak terpenggal-penggal. Boleh kan sahabat-sahabat? Ya? Nah, tutur kisah kali ini berjudul Nenek Luhu. Sahabat-sahabat kecilku yang terkasih, pernah dengar nggak nama Nenek Luhu? What? Nggak pernah dengar ya? Mungkin buat ada beberapa sahabat-sahabat kecilku yang terkasih nggak tahu ya kisah tentang Nenek Luhu ini. Ini kisah legenda dari kota Ambon. Aku sendiri pernah mendengar runtutan kisahnya, tapi aku nggak tahu kalau ini sebenarnya mengisahkan tentang Nenek Luhu ini. Jadi dituturkan kisah ini oleh omaku, almarhum omaku, oma yang dari papaku, almarhum juga. Waktu itu aku tanya sama oma, cerita dong oma. Terus oma bilang, dulu ada putri, noni tapi dibilangnya noni Belanda itu, dia berkuda, sudah gitu dia naik ke gunung. Karena waktu itu dia sedang dikejar-kejar oleh sesuatu gitu, penjahat kalau nggak salah. Noni ini pakai baju putih katanya gitu. Terus dia pakai topi dan naik kuda. Nah, karena dikejar-kejar dan dia lari ketakutan, terus angin kencang, topinya jatuh. Nah, topi itu akhirnya berbentuk sebuah batu dan masih ada sampai sekarang. Lalu katanya, waktu dia mau naik ke gunung, karena dia naik kuda, kudanya mati di tengah jalan. Akhirnya ditinggallah kuda itu, dan daerah itu ada namanya kuda mati di Ambon. Nah, si putri ini naik terus ke gunung, dan akhirnya dia meninggal di gunung katanya. Gunung itu sampai hari ini disebut Gunung Nona, dan semuanya ada di kota Ambon. Tapi aku nggak tahu kalau itu sebenarnya kisah penggalan dari
kisahnya tentang si nenek Luhu ini. Nah, nenek Luhu itu siapa sih? Kalau untuk kita mungkin yang tinggal di luar dari kota Ambon, dari daerah Pulau Maluku gitu ya, pasti nggak tahu ya kisah tentang nenek Luhu ini. Tapi di daerah Ambon di Maluku sana, kisah nenek Luhu ini begitu melegenda sampai hari ini gitu. Jadi sangat luar biasa kisahnya. Nah, kisah nenek Luhu ini diceritakan turun-temurun sebagai legenda atau kisah sebelum tidur yang dituturkan oleh mama-mama di Ambon sana, di Maluku sana ke anak-anaknya. Nah, nenek Luhu sendiri dikisahkan adalah sosok atau makhluk mistis yang sering menampakkan diri saat hujan panas dengan kaki yang sebelahnya berbentuk manusia dan kaki yang lainnya berbentuk kaki kuda. Penasaran kan? Sahabat-sahabat kecilku pasti penasaran deh, siapa sih nenek Luhu ini? Nah, oke, kita akan mulai tutur kisah tentang nenek Luhu ini. Tapi aku mau ingetin lagi sekali lagi, jangan lupa ya tekan tombol likes dan jangan lupa juga komen juga lah dikit-dikit. Terus share juga ya channel ini dan tekan tanda loncengnya untuk subscribe. Oke, kita akan mulai dengan kisah tentang nenek Luhu ini ya. 3, 2, 1. Sahabat-sahabat kecilku yang terkasih, konon pada zaman penjajahan Belanda dulu ada sebuah negeri yang bertempat di Pulau Seram di Maluku, yaitu negeri Luhu. Negeri Luhu merupakan negeri yang kaya dengan hasil cengkehnya. Negeri yang penduduknya tidak terlalu banyak tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Gimalaha. Nah, Raja Gimalaha memiliki seorang permaisuri yang bernama Puar Bulan. Terus Raja Gimalaha mempunyai seorang putri yang bernama Taina Luhu. Taina Luhu berarti anak perempuan dari Luhu atau putri negeri Luhu atau putri Luhu. Itu artinya. Taina Luhu adalah anak sulung sang raja yang memiliki perangai yang baik, penurut, berbudi pekerti luhur, rajin beribadah, mandiri, serta sayang pada seluruh keluarganya. Selain Taina Luhu, raja juga mempunyai 2 orang putra, yaitu Sabadin Luhu dan Kasim Luhu. Suatu ketika, kabar tentang kekayaan negeri Luhu di Pulau Seram terdengar oleh tentara Belanda. Mulai deh tentara Belanda yang berkedudukan di Ambon waktu itu, mereka mulai menyusun rencana jahat dengan niat ingin menguasai negeri Luhu. Jadi dengan persenjataan lengkap nih para tentara Belanda, mereka kemudian pergi menyerang negeri Luhu. Raja Gimalaha tentu saja tidak mau tunduk pada pasukan Belanda. Lalu dengan perlengkapan seadanya bersama dengan rakyatnya, Raja Gimalaha berusaha melakukan perlawanan sehingga pertempuran sengit tak dapat dihindari lagi. Wah, luar biasa gitu. Itu sangat dikenal dengan nama Perang Pongi. Ada juga yang menyebut perang itu waktu itu tuh namanya Perang Guamuang. Nah, dalam pertempuran itu sahabat-sahabatku, penjajah Belanda berhasil akhirnya menguasai negeri Luhu. Mereka yang menang. Raja Luhu dan keluarganya beserta seluruh rakyatnya tewas. Satu-satunya orang yang selamat pada waktu itu ialah putri raja, Taina Luhu.
Namun, namun Tak Inaluhu tuh tidak dibiarkan gitu aja tuh sama tentara Belanda. Ternyata Panglima Perang tentara Belanda ini punya niatan buruk. Tak Inaluhu kemudian ditangkap terus dibawa ke Ambon. Rencananya si Panglima Perang Belanda ini mau menjadikan Tak Inaluhu ini istri panglimanya. Karena Tak Inaluhu ini cantik. Setelah Tak Inaluhu tertangkap, dibawa ke Ambon, lalu setibanya mereka di benteng Victoria Ambon, Tak Inaluhu menolak untuk dijadikan istri oleh Panglima Perang Belanda. Wah, Panglima Perang Belandanya kan marah jadinya, berang sekali, sangat berang. Dia disiksa. Akhirnya Tak Inaluhu diperkosa. What? Oh my god. Sahabat-sahabat, jahat sekali. Tak Inaluhu diperkosa oleh Panglima. Maksudnya supaya Tak Inaluhu ini tekuk lutut, menyerah pada Panglima Perang Belanda ini. Tapi sang putri cantik itu kesal ya, dia nggak mau menyerah. Tapi akhirnya dia nggak bisa bikin apa-apa. Udah disiksa, dia perempuan lagi, diperkosa pula, mengerikan sekali. Akhirnya menyerahlah si putri Tak Inaluhu ini, mau nggak mau kan. Namun putri Tak Inaluhu lama kelamaan nggak tahan juga, diperlakukan nggak baik ya sama Panglima Perang Belanda itu. Terus sang putri Tak Inaluhu pun mulai berpikir keras, gimana ya caranya untuk bisa keluar dari kota Ambon. Akhirnya putri Tak Inaluhu mulai berdoa. Dia berdoa dan wow, pucuk dicinta ulang pun tiba. Atas doanya putri Tak Inaluhu yang khusyuk, yang sungguh-sungguh kepada Sang Maha Pencipta, pada suatu malam Tak Inaluhu berhasil mengelabui para tentara Belanda. Sang putri pun akhirnya bisa melarikan diri dari kota Ambon. Ia lari, ia kabur dari penjagaan di benteng Victoria. Terus ia berjalan terus menembus kegelapan menuju ke sebuah negeri yang bernama Soya. Di negeri itu sang putri disambut dengan sangat baik oleh sang raja Soya. Bahkan sang putri dianggap sebagai saudara keluarga istana Soya. Wah, benar-benar berkah sekali ya. Sang putri kemudian diberi fasilitas, diberi kamar tidur yang indah oleh Raja Soya. Dengan sambutan yang baik tersebut, Tak Inaluhu merasa sangat terharu sekali. Tak Inaluhu kemudian jadi teringat ketika ia dulu menjadi putri raja di Pulau Seram dari seorang raja Kimalaha. Dialah putrinya. Gak lama karena memikirkan perihal kejadian lama, gak terasa air mata jatuh di pipinya sang putri Tak Inaluhu. Dia nangis sejadi-jadinya. Dia teringat wajah kedua orang tuanya dan adik-adiknya. Rasa-rasanya kedua orang tuanya dan kedua adiknya tuh berada tepat di depan matanya. Dia begitu merindukan keluarganya itu. Lalu Tak Inaluhu bilang gini, ayah, ibu, adik-adikku, Sabadin dan Kasib. Beta sangat merindukan ayah, ibu, dan adik-adikku Sabadin dan Kasib. Beta sangat merindukan kalian.
Beta hanya berdoa, semoga kalian tenang di alam sana. Nah, sahabat-sahabat kecilku yang terkasih, setelah beberapa bulan tinggal di istana Soya, Tainaluhu diketahui hamil akibat diperkosa oleh panglima perang dari tentara Belanda. Keadaan demikian membuatnya merasa semakin berat tinggal di istana karena tentu akan semakin merepotkan keluarga Soya. Akhirnya, dengan pemikiran yang matang, Putri Tainaluhu kemudian memutuskan untuk ingin pergi meninggalkan istana tersebut. Putri berdoa lagi, "Oh Tuhan, beta tidak mempunyai keluarga lagi di dunia ini. Tapi kehadiran beta di istana ini hanya akan merepotkan keluarga Soya. Beta harus pergi dari istana ini. Berilah beta petunjukmu Tuhan," pinta Tainaluhu. Hingga pada suatu malam, suasana di istana sudah sangat sepi. Tainaluhu mengendap-endap berjalan menuju ke pintu belakang istana sambil mengawasi keadaan sekelilingnya. Rupanya Tainaluhu ingin pergi dari istana secara diam-diam. Ia sengaja tidak memberitahukan kepergiannya kepada Raja Soya karena sudah tentu mereka tidak akan mengizinkannya. Wah, sahabat-sahabat, ternyata harus berakhir di sini nih halaman satunya. Oh my god. Gimana kelanjutan kisahnya dari Putri Tainaluhu ini? Aku tunggu sahabat-sahabat di halaman kedua ya, sesegeranya. Oke?